Ada sebuah survei yang dilakukan kepada eselon atau eksekutif di perusahaan besar di Amerika sana. Tentang faktor apa yang bisa membuat mereka memiliki jabatan eksekutif di perusahaan mereka masing-masing. Jawabannya bukan kerja keras, profesionalisme, atau performa kerja yang luar biasa. Tapi baik-baik sama bos. Gak adil banget kan? Tentu aja bagi mereka pekerja yang jujur dan lurus, ini adalah hal yang sangat tidak adil. Tapi seorang manipulator nggak diam, pasrah, serta sambat tentang ketidakadilan ini. Justru mereka menerima realita ini dan mengkalkulasikan cara bagaimana fakta ini bisa berpihak kepada mereka. Mereka tahu bahwa mereka harus cari muka dan membangun hubungan kepada atasan mereka. Oke, dan inilah kuliah kita untuk episode ketiga tentang favoritism. Di episode ini saya akan banyak menyebutkan tentang pertemanan dan kedekatan. Tapi sebelumnya akan saya jelaskan dulu tentang perbedaan dari pertemanan dan kedekatan. Ketika temanmu memiliki sebuah ide bisnis, dia akan terlebih dulu menawarkannya kepada keluarga, pasangan, dan sahabatnya. Atau orang-orang terdekatnya lah. Dan jika mereka menolak, penawaran ini baru akan diberikan ke kamu. Dan ketika kamu diberikan penawaran bisnis oleh temanmu ini menawarkan ke kamu atas dasar bahwa kamu adalah temannya. Tapi ketika sahabat, keluarga, atau pasangannya tadi, orang-orang terdekat tadi, tertarik dengan penawaran itu, temanmu ini akan mengalihkan penawarannya kepada mereka. Seperti di episode sebelumnya, karena pada akhirnya, teman tetap hanyalah teman. Dan kembali lagi, ini adalah sifat dasar manusia yang selalu digerakkan oleh emosinya. Dan kedekatan manusia dengan manusia lain terkadang bisa membuat mereka mengambil keputusan yang tidak rasional. Bahkan seorang pebisnis yang benar-benar sudah berpengalaman, udah makan asam garamnya dunia bisnis, masih sering mengambil keputusan tanpa rasionalitas. Dan lebih mengandalkan favoritism. Ada contoh nih. Seorang pengepul kopi yang skalanya udah kelas nasional dan bahkan udah ekspor ke beberapa negara. Nah, ketika saya ada pekerjaan dengan dia, saya melihat sebuah fenomena aneh. Menurut saya, dia yang keras kepala, selalu logis, dan profit-oriented, justru mengambil keputusan berdasarkan favoritism. Contohnya nih, ketika dia mau buka jalur distributor baru di suatu kota, untuk pemasarannya dia nggak minta bantuan dari orang yang lebih ahli. Misalnya tanya dulu ke saya sebagai konsultan bisnisnya, atau langsung melakukan kontrak dengan perusahaan marketing maupun outsourcing. Tapi justru dia meminta bantuan dari temannya yang tidak memiliki background bisnis apapun. Contohnya lagi nih, waktu itu ada permasalahan tentang akses ekspedisi untuk mengangkut benih kopi di pedesaan dan pegunungan. Kita butuh truk dan mobil pickup yang masih bertenaga untuk melewati medan ekstrim. Di sini seharusnya dia menyewa ke jasa profesional atau ke warga setempat. Namun justru dia memberikan pekerjaan ini kepada pacar anaknya yang masih mahasiswa. Dan tentunya pekerjaan ini gagal total. Karena favoritisme ini hal yang sangat mudah dieksploitasi, maka para manipulator yang bisa memposisikan dirinya sebagai favorit semua orang, karir mereka akan melaju jauh di kantor. Nah, ada 3 teknik yang biasanya dilakukan para manipulator untuk membangun bonding atau kedekatan kepada orang-orang di sekitarnya. Pertama adalah senyum. Sama seperti saran saya kepada murid-murid saya ketika harus bertemu dengan klien. Tersenyumlah senatural mungkin. Sekarang coba kalian ingat 3 orang yang kalian kenal, yang sangat populer di lingkungannya. Saya yakin kalian akan menyadari bahwa 3 orang itu tadi sering tersenyum.
Karena orang-orang ini secara tidak langsung menyadari bahwa senyum bisa membuat orang-orang di sekitarnya lebih nyaman dan membuat mereka terlihat ramah. Meski begitu, kalian juga pasti menyadari dan sedikit denial bahwa sebuah senyuman tidak seistimewa itu. Dan memang betul, senyum yang dipaksakan justru membuat orang terlihat mencurigakan. Nah, maksud saya tentang senyum senatural mungkin itu adalah orang yang bisa mengeluarkan senyum yang hangat dan natural, bukan yang memaksakan senyumnya, dan malah membuat orang-orang di sekitarnya menjadi tidak nyaman dan curiga. Nah, jika senyum bisa membuat seseorang terlihat hangat dan juga bisa membuat orang lain terlihat mencurigakan, bedanya di mana? Bedanya tuh di cara mereka tersenyum. Nah, biasanya para manipulator tuh melakukan senyum tuh dengan cara mereka tersenyum ketika dan setelah mereka mengatakan apa yang mereka maksud. Jadi, kuncinya biasanya ya mereka melakukannya tuh kuncinya gini. Senyum ketika kalian menarik nafas dan akan mengatakan sesuatu. Setelah itu, tatap mata lawan bicaramu dan tahan senyummu hingga 2 detik setelah kamu selesai berbicara. Cobalah dan kalian akan merasakan keajaiban senyum. Karena ketika kamu tersenyum dengan tulus, di mata orang lain kamu terlihat sedikit lebih menawan. Dan hal ini menurunkan pertahanan mereka. Teknik kedua, saya tanya dulu, kalian suka dipuji nggak? Kebanyakan orang akan bilang, enggak. Tapi kenyataannya, faktanya, hampir semua orang suka dipuji. Maksudnya tuh, semua orang suka dipuji, tapi bukan pujian yang terlalu jelas dan belak-belakan. Karena ketika pujian dibawakan dengan tulus, itu bisa membuat orang tersentuh hatinya. Nah, cara manipulator melakukannya tuh gimana? Dengan memuji semua yang kamu lakukan, tapi tanpa kamu ketahui. Caranya gimana? Caranya gini. Tapi disclaimer dulu ya. Tolong jangan gunakan ilmu ini untuk kejahatan ya. Kapan terakhir kali orang mengikuti saranmu? Udah lama banget kan? Atau malah hampir gak pernah? Kenapa begitu? Karena orang-orang benci menerima saran. Karena ketika mereka melakukan saran yang diberikan oleh orang lain, mereka seakan-akan menyatakan bahwa mereka lebih bodoh dari yang memberi saran. Dan yang berarti mereka mengakui bahwa mereka tidak bisa menyelesaikan permasalahan mereka. Sekarang coba bayangkan sebentar. Tiba-tiba kamu dikabari temanmu dan dia mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya bahwa saran yang kamu berikan atas permasalahannya works atau bekerja dengan baik. Responmu pasti kaget. Tapi setelah kagetmu itu hilang, hatimu, jiwamu akan dipenuhi dengan pride, dengan rasa bangga bahwa ide yang kalian berikan bekerja dengan baik. Dan tanpa kalian sadari, di alam bawah sadar kalian merasa bahwa ketika temanmu tadi melakukan saranmu dan berhasil, seakan-akan dia memberikan pengakuan bahwa kamu lebih pintar darinya. Ya, inilah yang para manipulator sebut sebagai pujian tulus yang tidak disadari targetnya. Karena metode ini seakan-akan sang manipulator bisa memenuhi ego targetnya dengan memuji keputusan dan ide yang mereka buat. Dan mereka melakukannya terlihat jujur dan gak fake. Nah, jika kamu pernah mengalami contoh di atas, contoh tadi, dan egomu terpenuhi setelah temanmu memujimu, coba kamu praktekkan balik ke dia dan lihat efeknya. Aslinya sih ada banyak banget ya cara untuk melakukan metode ini. Contoh paling basic deh dan paling simpel dengan tanya film kesukaan, musik kesukaan, hobi, dan bilang bahwa selera mereka bagus. Itu kan memenuhi ego mereka ya, dan tentunya dengan membangun sebuah kesamaan dengan lawan bicaramu akan merasakan bahwa, oh kita sama.
Dan hal ini akan melemahkan pertahanan mereka. Taktik ketiga, tanyakan pada mereka tentang pencapaiannya atau kebanggaannya dan dengarkan. Kenapa begitu? Saya kasih contoh aja langsung ya. Kalian masih ingat tentang distributor kopi yang saya ceritakan di awal episode kan? Nah, jadi cerita ini tuh tentang dia. Dulu salah satu klien saya di bidang coffee shop, tiba-tiba di suatu hari, dia dikabari bahwa distributor tidak mau melakukan perpanjangan kontrak untuk memasok kopi lagi ke tempatnya. Nah, dia nggak ingin kehilangan distributor ini, karena jika dia ganti distributor, semua menu kopi di coffee shopnya tuh harus dibuat ulang. Saya sebagai konsultannya mencoba bernegosiasi dengan distributor itu. Saya udah menyiapkan banyak banget pertanyaan, banyak banget cara untuk bagaimana biar negosiasi itu bisa deal, bisa nemu titik terang dan kami diuntungkan. Nah, ketika saya datang ke kantornya, saya kaget karena sosok seorang pebisnis hebat yang biasanya saya temui itu rapi dan terlihat pintar. Tapi bapak ini nggak sama sekali. Beliau rambutnya panjang, bertato, badannya tinggi besar. Pokoknya serem banget. Dan terlebih lagi, sambutan beliau tidak begitu hangat. Saya yang dari awal sudah terintimidasi, nggak bisa melakukan rencana dan plan yang udah saya buat sebelum datang ke situ. Saya tidak bisa melakukan negosiasi yang seharusnya saya lakukan. Dan karena kebingungan saya mencari topik. Dan akhirnya saya menemukan topik simpel. Saya tanya gini ke beliau, Pak, bagaimana cara Bapak bisa memiliki industri kopi sebesar ini? Dan tanpa saya prediksi, ternyata pertanyaan ini memenuhi egonya. Setelah itu, selama 2 jam, Bapak itu cerita tentang bagaimana usahanya dan sebanyak apa pengorbanan yang beliau lakukan untuk membuat industrinya sebesar ini. Beliau menceritakan semuanya dengan penuh kebanggaan. Setelah selesai cerita, beliau mengajak saya makan siang, dan saat itu juga beliau menandatangani kontrak untuk melanjutkan distribusinya ke coffee shop lain saya. Ditambah beliau mengontrak saya untuk jadi konsultan bisnisnya. Waktu itu saya nggak menyadari ya kalau kekuatan favoritisme ini begitu dahsyat. Karena negosiasi tadi berjalan dengan sangat baik. Tapi bukan karena saya yang jago, bukan karena skill sales saya yang luar biasa, tapi karena bapak itu menyukai saya. Hanya karena saya bisa memenuhi ego beliau dengan sebuah pertanyaan simpel. Maka dari itu, kapanpun kalian bertemu orang baru, tanyakan pada mereka apa profesinya. Tapi yang jelas tanyakan dengan tulus ya. Karena meskipun seseorang tidak begitu menyukai profesinya, tapi mereka senang banget bercerita tentang bagaimana mereka bisa mendapatkan profesi itu. Dan juga jika kalian menemukan orang-orang yang melakukan 3 teknik yang saya jelaskan tadi, berhati-hatilah. Karena mereka sedang mengusahakan untuk mendapatkan hatimu dan membuat mereka menjadi orang terdekatmu. Sekian dulu tentang materi kuliah kita hari ini. Buat teman-teman yang merasa pernah dimanipulasi atau pernah memanipulasi, silakan komen di kolom komentar. Dan komentar paling menarik akan saya bahas di ujung video selanjutnya. Sekian, jangan lupa like dan subscribe.